Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa perjalanan hidup kami adalah perjalanan bersama Engkau. Perjalanan ke dalam batin kami. Perjalanan masuk hutan-hutan luas yang ada banyak tantangan, godaan, dan penderitaan dan salib. Perjalanan memasuki padang gurun kehidupan kami. Bantu kami menyadarinya dan mempersembahkan segalanya kepada Kristus, Sang Juru Selamat dan Penebus. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan hari ini saya mau tempatkan dalam konteks pengharapan. Pengharapan menjadi minggu kedua dari masa Advent ini yang mungkin perlu kita masuki lebih dalam lagi lewat bacaan-bacaan yang hari ini kita dengarkan. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya menurut saya sangat luar biasa, sangat mengena, paling tidak dalam perspektif yang saya lihat dalam perspektif pengharapan. Padang gurun, sekali lagi, Anda tahu padang gurun, padang belantara, kering kerontang, tak ada air. Hidup tanpa air seperti apa? Malam terlalu dingin, siang terlalu panas, ada banyak ular, tidak banyak hiburan, sendirian. Dan itu sebetulnya juga yang melukiskan perjalanan pengharapan kita. Perjalanan penantian kita. Siapa yang dari antara kita tidak pernah mengalami padang gurun? Siapa yang di antara kita yang tidak pernah mengalami dark night, Yohanes dari salib, malam gelap? Ya, dia sendiri mengalami malam gelap, 9 bulan dia di penjara oleh konfraternya. Dan hampir banyak semua para kudus, orang-orang hebat mengalami malam gelap, mengalami padang gurun, mengalami kesulitan, mengalami kesendirian, kesepian. Tetapi Yesaya mengatakan Tuhan sendiri akan datang. Ya, Tuhan sendiri akan datang. Jadi bukan orang lain, bukan yang diutus. Tuhan sendiri akan datang, dan yang datang itu sungguh-sungguh adalah Yesus Kristus sendiri. Dia sudah datang. Untuk Untuk menerima padang gurun itu. Karena dikatakan di situ pada saat itu, pada waktu itu, di sana di padang gurun itu akan mengalir air sumber kehidupan yang memancar. Harimau dan domba tidak saling menghancurkan. Dan muncul air sungai yang meluap-luap dari hati yang mendalam. Saudara, menarik sekali saya mengatakan, jadi Tuhan itu tidak mengambil salib penderitaan kita. Tuhan tidak mengambil padang gurun kita itu. Tapi dia mengizinkan seringkali penderitaan kita begitu hebat, begitu luar biasa. Supaya mengalir dalam hati kita yang terdalam, aliran air yang berasal dari bait Allah. Mengalir ke barat, ke timur, ke selatan. Mengagumkan. Jadi sekali lagi saudaraku terkasih, saya hanya mau mengajak Anda, terutama kita semua, jangan pernah mengusir, membuang penderitaan kita. Jangan pernah mengharapkan, memikirkan bahwa Tuhan itu artinya yang tidak peduli dengan kita. Justru peduli, justru care. Karena dia akan memberikan lebih daripada penderitaan yang kita alami. Air mengalir dari sumber paling dalam dari hati kita. Sukacita, lembah Saron, lembah Karmel, lembah Libanon. Karmel itu adalah gunung yang indah di daerah Mediterania, yang menghadap ke laut Mediterania. Begitu luar biasa, begitu indah. Dan Karmel artinya adalah taman Allah. Dan itu akan diberikan, sukacita akan diberikan. Dan Yesus telah datang dan telah menghancurkan kuasa kegelapan. Menghancurkan pengalaman padang gurun itu.
Contoh hari ini, seorang lumpuh dibawa oleh temannya. Karena begitu banyak orang dari Yudea, Galilea, dan Yerusalem mengumpul di bait Allah itu. Sehingga mereka harus naik ke atas bubungan bait Allah dan melobangi bait Allah dan meletakkan si lumpuh itu di depan kaki Yesus. Luar biasa. Saudara, ketika kita mengalami padang gurun, kita mengalami kekecewaan, kemarahan, keputusasaan, bahkan depresi. Karena pengalaman pahit yang kita alami, entah penderitaan, entah salib, entah sakit. Ya. Orang mengalami kelumpuhan. Seperti tidak ada harapan. Nah, disitulah kita lihat Yesus memberikan harapan. Dan harapan itu sudah dia lakukan. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah menghancurkan segala penderitaan dan salib. Tetapi kita, supaya Yesus lahir kembali dalam diri kita. Yesus lahir dari Bapa sebelum segala abad. Coba bayangkan, perhatikan itu ya. Sahadat Nikea. Yesus putra lahir dari Bapa. Mana ada putra lahir dari Bapa? Itu sebelum segala abad, sebelum adanya waktu. Tuhan Yesus lahir dari Bapa. Lalu adanya waktu, Yesus lahir dari Bunda Maria. Dari wanita. Tidak ada wanita di dalam sebelum adanya waktu. Maka Yesus mengatakan, sebelum kamu ada, aku sudah ada bersama Bapa. Dan dia lahir dari Bapa. Sebelum segala abad. Dan lahir dalam waktu. 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Dari seorang wanita Maria. Dan dia lahir juga dalam diri kita waktu kita dibaptis. Kita dilahirkan sebagai anak Allah. Dan sebagai anak Allah itulah kita seperti Nikodemus mengatakan kita harus lahir kembali. Born again, reborn. Bagaimana Yesus lahir dalam hidup kita. Dan itulah dalam penderitaan, dengan salib kita, dengan pengorbanan dan padang gurun kita, apapun. Anda boleh sebutlah padang gurun apapun dalam hidup kita masing-masing. Ya. Dan itu tidak dibuang oleh Tuhan. Diizinkan terjadi gitu loh. Dan menarik. Jadi ketika kita lihat membaca kitab Yesaya itu begitu bagus sekali di sana pada waktu itu. Saudara. Dan sekarang pada waktu ini juga. Dalam kehidupan kita masing-masing, Anda dan saya, kita semua punya padang gurun yang harus kita lewati, siapapun juga pada waktunya. Ya, kita tidak tahu. Ya. Dan itu terjadi dalam hidup kita apapun juga. Lalu Tuhan mau apa dengan itu? Nah, disinilah yang menariknya dalam Yesaya tadi, bahwa ketika kita berada dalam padang gurun, coba lihat ketika kita berada dalam padang gurun, orang menjadi peka, menjadi tajam, matanya, hidungnya, telinganya. Kita lihat pada waktu Abraham kedatangan 3 orang pemuda, ya, dia padang gurun. Mari silakan datang. Dan ternyata pemuda itu adalah malaikat yang mengatakan bahwa istrinya mengandung dan tahun depan istrinya akan melahirkan. Malaikat juga yang kemudian mengatakan bahwa Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Dan Abraham bernegosiasi supaya jangan dihancurkan kalau ada 10 orang baik saja di Sodom dan Gomora, ternyata tidak ada. Jadi padang gurun penderitaan itu, padang gurun salib itu membuat panca indera batin kita menjadi peka dan tajam. Mata kita dicelikan, telinga kita menjadi peka, mulut kita menjadi terbuka, dan segala sesuatu. Asalkan kita tahu, saudara. Sekali lagi, dan tentu saja dalam proses penantian ini, dalam proses penderitaan itu ada unsur dosa. Maka Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Ya. Ada unsur di situ yang menjadi bagian dari kita yang memang harus dibersihkan dan dimurnikan. Dan itulah bagian dari masa Advent juga. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, ada 2 hal yang menurut saya perlu kita renungkan pada masa Advent ini. Pertama apa? Mari merenungkan padang gurun hidup kita. Pengharapan apakah yang kudambakan? Apakah aku mengharapkan sembuh dari sakit? Apakah aku mengharapkan kebahagiaan dalam keluarga? Apakah aku mengharapkan kedamaian? Apakah aku mengharapkan penyelesaian masalah itu? Boleh, bagus. Tapi jangan lupa,
Yesus Sang Juru Selamat, Tuhan sendiri datang. Setiap kali kita berharap, jangan berharap kepada hal-hal yang dapat hilang. Kembalikan lagi kepada Yesus. Ketika kita berharap, ya, kemudian tidak dapat, kembali lagi kepada Yesus Sang Juru Selamat. Tuhan sendiri datang. Sekali lagi kata penting sekali, kata Tuhan sendiri datang. Bukan yang lain-lain, bukan apa yang lain-lain. Tapi Tuhan sendiri datang. Mari kita sambut Tuhan yang datang itu. Jadi maka itu kita lihat dulu diri kita sendiri, kerapuhan kita, ketidakberdayaan kita. Itulah dengan seorang, kalau kita tidak berdaya, kita lumpuh gitu saudara. Kita mengharapkan seolah-olah yang lain, mencari-cari yang lain, ingin mencari jalan cepat, pergi ke dukun, pergi kemana, ingin jalan cepat. Tidak, Tuhan justru seringkali membiarkan penderitaan kita supaya mata batin kita semakin menyadari kehadiran Tuhan yang sudah ada di dalam hati kita. Hanya Tuhan mengendaki, Tuhan lahir di dalam diri kita. Lahir kembali. Mari saudara, setiap kali kita berharap, berharaplah dalam Yesus. Tuhan sendiri datang. Kita pasti berharap, pasti. Tanpa harapan kita akan menderita, akan mati. Orang yang tidak punya harapan akan mati, putus asa, lumpuh. Dan itulah Yesus datang. Dan itulah luar biasanya, saudara, iman kita Tuhan Yesus sendiri datang untuk menembus, menyelamatkan kita. Semoga Natal ini menjadi tanda kita mengharapkan Yesus. Sekali lagi, Yesus, Sang Juru Selamat. Ya. Nah, kalau kita mengharapkan Yesus bahwa ada masalah, tidak apa-apa. Ya, kita tanggung masalah penderitaan dan salib itu dengan sebaik mungkin. Tuhan memberkati Anda semua. Semoga dua aspek ini, aspek padang gurun hidup kita terima, kita jalani. Dan aspek yang kita nantikan adalah Tuhan sendiri. Allah sendiri. Tuhan memberkati Anda. Dan selalu memberikan pengharapan dalam hidup Anda masing-masing. Dalam nama Bapa,